Dua sikap daripada agama, membantu. Yang kedua, sabar. Masya Allah, ini kekuatan besar. Ini kekuatan. Karena itu untuk menghadapi ke depan apa saja bentuknya bencana. Kuatkan adat yang bersendi kepada syariat, syariat yang bersendi kepada kitabullah di tempat kita. Dimulai daripada anak turunan yang terkecil sampai dari atas ke bawah saling mengayomi, insyaAllah tidak terjadi musibah apa-apa. Inilah barangkali kekayaan kita. Ya, betul ya. Ini kekuatan kita. Bayangkan saja, anak-anak kita yang gugur pada saat itu 383 orang. 383 orang. Untuk Kota Padang itu ya, Padang. Pak Fauzi. Kalau Tapi Sumatera kalau Barat semuanya 1600 ya. Untuk kota Sumatera Barat 1600. 1000. Kota Padang saja 300. Pariaman, Agam, Nah, Pariaman. sebanding dengan barangkali yang terjadi di Donggala dan Palu. Tetapi Masya Allah, kita semua mengangkatnya, menjaganya, memeliharanya. Ini tetap harus dihidupkan. Baik barangkali untuk yang sudah meninggal, kita doakan. Ya. Mudah-mudahan arwahnya diterima oleh Allah. Pasti, karena musibah bukan sesuatu yang dia minta, Ya. tetapi yang datang terhadap dirinya tanpa diketahuinya. Mudah-mudahan dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pak Fauzi Bahar, Ya. banyak hal yang jadi pelajaran ya Pak ya, dari musibah yang terjadi pada 9 tahun yang lalu, musibah gempa yang terjadi di wilayah kita ini. Tapi harus ada, kalau tadi dari Buya, langkah-langkah secara moral yang harus sudah ditanamkan saat ini, ibadah-ibadah, perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan syariat agama. Tapi ada langkah-langkah juga yang harus disiapkan oleh masyarakat kita. Saran juga untuk pemerintah saat ini, yang mitigasi bencana begitu Pak, yang juga sudah harus dipupuk terus, kita harus waspada terus nih Pak. Ya. Silahkan Pak. Ya, jadi sebetulnya bencana itu hendaknya setiap warga membekali dirinya tentang skill, tentang ilmu bagaimana menghindarkan diri dari bencana itu. Nah, yang saya garis bawahi hari ini adalah kepada warga-warga yang tinggal di Indaro, di Solo sekaligus, ya, jangan merasa aman dari tsunami. Iya. Kenapa? Memang tinggalnya di Indaro, ya, atau di Pawu. Nanti kalau ada kematian di Purus kan dia pergi. Iya. Ketika itu jadinya tsunami. Ketika ada barang di air tawar kan dia pergi. Terjadi tsunami Kita itu. tidak tahu rencana Jadi Tuhan, jangan ya. dianggap itu terjadi cuma malam hari. Iya. Jadi jangan dianggap bahwa yang korbannya itu adalah orang-orang yang pinggir pantai cuma. Iya. Dari itu secara prodik kepada setiap, kan saya menyarankan sebulan itu kan ada 4 minggu, berarti olahraganya 4 minggu juga, 4 kali juga. Iya. Bagaimana 1 kali digunakan untuk latihan mitigasi gempa kepada anak-anak kita. Hendaknya memang harus jadi kurikulum agar orang mengalami, semua orang kan lewat sekolah, nggak ada orang nggak sekolah kan, minimal SD orang tamat juga. Nah, dia mengetahui tentang cara menyelamatkan diri dia. Mitigasi bencana diri sendiri. Satu ya. Ini yang dari masyarakat nih ya. Ya. Yang kedua kepada masyarakat, jangan segan-segan. Rumah kan rumah awak nih, awak yang memakai. Jangan segan-segan semennya, besinya cuma besi yang 12, harusnya besi 18 misalnya ya. Bangun rumah Harus itu. yang aman gempa. Semua gempa Padang ya. Padang itu karena terjadi jam 5 sore itu. Orang dari kantor sudah keluar tapi belum sampai ke rumah. Untungnya ya Pak ya sudah. Ya, artinya orang sedang berada di luar rumah. Coba Jogja yang terjadi pada subuh hari, korbannya banyak. Kenapa? Tidur. Runtuhan dari bangunan itu semua. Nah, Bu ya, kalau kita pergi ke Kelok 9, Kelok sampai Pulampe, itu kan gempa juga sebetulnya. Iya. Mobil kita kan gempa, terbang ambing kita kan.
Tapi konstruksinya kuat, tidak ada yang menimpa satupun, aman semua. Ya, seandainya rumah, kalau kita bangun rumah sekarang ya, jangan eman-eman, jangan sayang-sayang dengan uang ini beli besi yang besi yang kecil aja, semennya kurangin aja apa, jangan, karena anak istri kita tinggal di situ. Kan harta kita yang paling mahal itu kan anak kita, ya. Kalau dia ditimpa dan sebagainya kan kasihan, ya. Dari itu juga kepada pihak-pihak yang sebagai supervisor dari pembangunan, misalnya rumah sederhana sekarang misalnya, meskipun namanya rumah sederhana, konstruksi harus standar. Nggak boleh, karena kita sudah dipatok atau Buya tadi ada patahan semangka, patahan Asia yang melintasi kita dan seketika akan terjadi. Gunung yang aktif saja di Sumatera Barat ini ada 5 yang aktif, ya. Dari itu kita perlu waspada terus, ya. Artinya kata Buya tidak meratapi, tapi kita waspada dalam arti siap siaga. Pak Wali, ada rencana karena ini ada, kita juga punya monumen gempa itu di kawasan Taman Melati, ada rencana ikut upacara Bu? Pak Wali? Jam 4 ini? Oke, 1 jam lagi mungkin masyarakat yang ikut mendengarkan TVRI bisa ikut nanti bergabung di situ, ya. Ada peringatan 9 tahun gempa di monumen gempa bumi di Taman Melati. Buya, ini kita di menit-menit terakhir, sesuai janji tadi, Buya boleh pimpin doa kita sedikit untuk masyarakat Donggala dan juga Palu di Sulawesi Tenggara yang menjadi korban, sekaligus juga untuk masyarakat Sumatera Barat, masyarakat Kota Padang yang gugur pada saat itu, ya Buya, ya. Pada saat 9 tahun yang lalu. Silahkan Buya. Masyarakat juga mungkin barangkali yang saat ini menyaksikan boleh ikut bersama kita berdoa bersama. Silakan Buya. Khususnya orang tua, keluarga yang korban kemarin. Silakan Buya. Baiklah, barangkali semua yang menderita musibah, baik yang ada di negeri kita maupun yang ada di luar daerah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami sadar ya Allah, telah banyak nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Kami pun sadar ya Allah, telah banyak kekurangan-kekurangan yang kami lakukan. Ampuni kekurangan kami. Terimalah semua amal ibadah kami. Jauhkan negeri kami, keluarga kami, bangsa kami, dan tanah air kami dari serba musibah yang besar yang kami tidak mampu menanggungnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketika Engkau telah mendatangkan cobaan kepada kami, berikan kepada kami dan bangsa kami kesabaran untuk menghadapi cobaan itu. Ketika kepada kami telah Engkau berikan nikmat karunia-Mu, berikan kepada kami rasa syukur menerima semua nikmat dan pemberian-Mu, ya Allah. Kami bermohon kepada Engkau, ya Allah, jauhkanlah musibah dari kami. Hindarkan daripada kami bala bencana. Kokohkan persatuan kami. Kuatkan hati kami dengan hidayah-Mu. Jadikan musibah yang kami rasakan di mana saja untuk mendekatkan diri kami kepada Engkau, ya Allah. Tiada tempat kami meminta kecuali Engkau semata. Kepada keluarga kami yang telah Engkau ambil melalui musibah ini, kami mendoakan, inna lillah ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai' indahu bi ajalin musamma. Sesungguhnya dari Engkau juga, ya Allah, yang Engkau ambil, dan dari Engkau pula, ya Allah, yang akan Engkau berikan pengganti sesudahnya. Segala sesuatu di sisi Engkau mempunyai jangka waktu yang tertentu. Karena itu kami bermohon kepada Engkau, ya Allah, bila kepada kami Engkau berikan musibah, datangkan sesudah itu nikmat yang paling besar, sehingga kami mampu sabar
dan kami mampu bersyukur atas nikmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, semua yang telah wafat dalam musibah ini, kami bermohon kepada Engkau, terimalah amal ibadahnya, ampuni segala dosanya, letakkan mereka pada tempat yang baik, dan syurga jannahlah kiranya tempatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Buya, Pak Fauzi Bahar, untuk waktu dan kesempatannya berbincang-bincang di studio TVRI Sumatera Barat. Kita mencoba mengingat kembali dan mengambil hikmah dari peristiwa 9 tahun yang lalu di Sumatera Barat. Dan seperti himbauan Buya dan juga Pak Fauzi Bahar tadi, kita pernah berada di posisi masyarakat korban gempa di Palu dan juga Donggala. Alangkah lebih baik jika ini momentum kita untuk kemudian kembali mencoba berbagi dengan mereka dan membantu sehingga mereka bisa lepas dari kesusahan seperti yang sudah kita rasakan sebelumnya. Terima kasih waktunya Buya dan juga Pak Fauzi Bahar, dan terima kasih juga masyarakat Sumatera Barat yang ikut menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita tayangkan dan sama-sama kita bisa ambil hikmahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak. wabarakatuh.